Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-14. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, maka keputusan Baginda itu pun kemudian diumumkannya kepada sidang para pemimpin Singasari. Mahesa Agni resmi mendapat kedudukan seorang panglima pasukan khusus yang masih harus dibentuknya sendiri. Ia adalah kakak Tuan Putri Permaisuri Singasari. Desis mereka yang kemudian mendengar keputusan Sri Baginda itu. Sudah sepantasnya apabila ia pun menjadi seorang panglima. Namun seorang senopati muda yang baru saja ditarik masuk ke kota berkata, "Tetapi apakah ia mampu bertempur? Panglima memerlukan bekal yang cukup lengkap. Ia akan memimpin sepasukan prajurit. Pasukan yang besar terbagi-bagi dalam pasukan-pasukan yang lebih kecil. Nah, bayangkan, seorang panglima harus mempunyai kecakapan mengatur di samping bertempur. Tidak dapat disamakan dengan jabatan-jabatan kehormatan yang dapat dijabat oleh siapapun meskipun ia kakak seorang permaisuri." Kawannya mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia bertanya, "Apakah kau belum pernah mendengar cerita tentang kakak permaisuri yang bernama Mahesa Agni itu?" "Maksudmu?" "Ia pernah naik ke arena melawan panglima pasukan pengawal istana pada zaman Aku Tunggul Ametung." Senopati muda itu mengerutkan keningnya. Pada waktu itu, tidak seorang pun di seluruh Tumapel ini yang dapat menunjuk seorang prajurit, senopati atau panglima dari pasukan apapun untuk mengimbangi Witantra naik ke arena. Pada waktu itu, kita masih belum dapat menilai kemampuan Sri Rajasa, seorang pelayan dalam. Nah, pada saat itulah Mahesa Agni tampil dan berhasil mengalahkan Witantra di arena, meskipun ia tidak mau membunuhnya. Senopati itu mengerutkan keningnya. Kau dapat membayangkan, apakah Mahesa Agni itu akan mampu menjadi seorang panglima? Tetapi senopati itu masih mencoba membela pendiriannya. Tetapi belum pasti ia dapat mengatur suatu lingkungan keprajuritan, apalagi pasukan yang asing seperti yang akan dibentuknya. Untuk itu diperlukan kecakapan mengatur dan menguasai orang lain. Juga cerita tentang Mahesa Agni, jawab kawan-kawannya. Di padang karautan, ia berhasil membangun sebuah bendungan, membuka sebuah padukuhan dan menciptakan tanah persawahan dan pategalan. Itu suatu kerja yang besar dengan seluruh rakyat padukuhan Panawijen lama. Aku kira tidak jauh lebih sulit mengatur pasukan prajurit daripada membangun sebuah padukuhan baru dengan segala kelengkapannya." Senopati muda itu mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku ternyata belum banyak mengenalnya." Demikianlah, maka Mahesa Agni mulai mendapatkan wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Kepadanya diperbantukan beberapa orang yang sudah mengenalnya, supaya justru tidak mengganggu pekerjaannya. Yang pertama-tama dilakukan oleh Mahesa Agni adalah mengenal orang-orang yang menyingkir dari Kediri. Mereka ditempatkan di barak-barak yang memang dibuat untuk mereka.
Dengan demikian maka Mahesa Agni itu tidak banyak mengalami kesulitan untuk berkenalan dengan sebagian besar dari mereka. Namun dalam sekilas, Mahesa Agni segera dapat mengetahui bahwa mereka bukanlah calon-calon prajurit yang baik. Meskipun demikian, dengan kerja yang tekun, maka hasilnya akan juga dapat memadai. Apalagi prajurit yang akan dibentuk oleh Mahesa Agni itu bukanlah pasukan tempur yang sebenarnya. Mereka lebih condong sebagai suatu pameran betapa orang-orang Kediri sendiri telah berpihak kepada Singasari. Setelah Mahesa Agni cukup mengenal para pengungsi itu, maka mulailah ia melakukan pemilihan. Anak-anak muda dan orang-orang yang masih cukup kuat dikumpulkannya. Tetapi Mahesa Agni cukup bijaksana. Ia tidak langsung memerintahkan mereka memisahkan diri dari para pengungsi yang lain. Tetapi kepada mereka, Mahesa Agni memberi kesempatan untuk memilih. Ini adalah suatu tugas sukarela, berkata Mahesa Agni. Karena tanpa kerelaan, pasukan yang akan terbentuk nanti tidak akan banyak berarti. Ternyata kata-kata Mahesa Agni justru menyentuh perasaan mereka jauh lebih dalam daripada Mahesa Agni langsung menjatuhkan perintah untuk membentuk suatu pasukan. Siapa yang ingin ikut? Aku persilahkan, berkata Mahesa Agni di hadapan mereka. Tetapi kalian harus menyadari bahwa pasukan ini pada suatu saat akan bertempur. Sebenarnya bertempur melawan pasukan Kediri. Beberapa orang dari mereka mengerutkan keningnya. Memang ada kemungkinan bagi kalian masing-masing mengalami nasib yang paling pahit. Misalnya di dalam peperangan akan bertemu dengan sanak saudara, mungkin kawan sepermainan, atau bahkan keluarga yang saudara tinggalkan. Tetapi ini adalah suatu pengorbanan. Pengorbanan bagi kebebasan rakyat Kediri. Mahesa Agni melihat mereka mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi masih ada lagi yang harus kalian pertimbangkan. Kalian akan terjun ke dalam api peperangan. Di dalam peperangan, ada kemungkinan yang dapat terjadi atas kalian. Dua kemungkinan yang sama beratnya, hidup dan yang lain mati. Kalian dapat tetap hidup, tetapi kalian dapat juga mati. Mahesa Agni berhenti sejenak, kemudian katanya, "Nah, renungkan, siapa yang akan ikut bersama aku membebaskan seluruh rakyat Kediri dari ketakutan seperti sekarang? Kalian akan ditampung di barak yang lain. Kami akan menunggu kalian sebelum tengah hari. Kalian mempunyai waktu untuk mempertimbangkan masak-masak. Bagi yang berkeberatan, tidak akan ada perlakuan apapun. Kalian dapat memilih sebebas-bebasnya, asal kalian telah menyadari bahwa kalian akan ditunggu oleh kerja berat dan kemungkinan-kemungkinan yang paling pahit dan pedih." Kemudian Mahesa Agni meninggalkan mereka. Dibiarkannya mereka berpikir sampai saatnya mereka menjatuhkan pilihan. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Mahesa Agni dari kelompok ke kelompok, dari pengungsi yang ditampung di dalam barak-barak di Singasari. Menilik sikap dan tanggapan mereka, Mahesa Agni berharap bahwa pasukannya tidak akan terlampau kecil. Demikianlah pada hari yang telah ditentukan, Mahesa Agni bersama beberapa orang yang diperbantukan kepadanya telah berada dalam suatu barak yang besar. Pada hari itu, tengah hari adalah batas waktu penerimaan bagi orang-orang Kediri yang ingin memasuki lapangan keprajuritan yang akan memerangi ikatan-ikatan yang tidak mereka senangi, yang mereka anggap telah membelenggu Kediri selama ini.
Ternyata harapan Mahesa Agni tidak sia-sia. Berduyun-duyun anak muda dan laki-laki masih mampu menggenggam senjata memasuki barak yang sudah disediakan bagi mereka, bagi suatu pasukan baru dalam tata keprajuritan Singasari. Bagi Singasari, jabatan Mahesa Agni sebagai seorang panglima pun merupakan jabatan yang baru pula. Sebelumnya tidak pernah ada seorang panglima dari sebuah pasukan yang terdiri dari bukan orang-orang Singasari yang sebelumnya bernama Tumapel. Namun untuk menghadapi Kediri, Singasari telah membentuk pasukan yang terdiri dari orang-orang Kediri. Dengan penuh bertanggung jawab, Mahesa Agni menerima mereka karena orang-orang Kediri itu terdiri dari berbagai macam tingkat dan kemampuan. Mahesa Agni masih harus memisah-misahkan mereka. Bagi mereka yang pernah mengalami latihan tata peperangan, dipisahkannya dalam kelompok tersendiri. Sedang mereka yang sama sekali belum, dipisahkannya pula. Di hari-hari berikutnya, Mahesa Agni menghadapi suatu kerja yang benar-benar berat. Bersama beberapa orang pembantu-pembantunya, Mahesa Agni mulai membentuk orang Kediri itu menjadi sepasukan prajurit. Mahesa Agni menyerahkan orang-orang yang pernah mendapat latihan serba sedikit kepada pembantu-pembantunya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sedang yang sama sekali belum pernah memegang tangkai senjata, Mahesa Agni sendirilah yang melatih mereka menurut caranya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan cara-cara yang dipergunakan di dalam tata keprajuritan di Singasari. "Aku mengutamakan kemampuan tempur," berkata Mahesa Agni setiap kali. Meskipun orang-orang ini tidak dapat bersikap baik di dalam sikap dan langkahnya, namun mereka harus mampu membela diri di setiap peperangan. Itulah sebabnya Mahesa Agni mengambil cara menurut pertimbangannya sendiri. Ternyata bahwa usaha Mahesa Agni tidak sia-sia. Dalam waktu singkat, pasukan yang mendapat latihan terus-menerus tanpa mengenal lelah dan jemu itu sedikit demi sedikit dapat meningkatkan dirinya mendekati nilai keprajuritan yang sebenarnya di dalam olah peperangan. Tetapi yang terlebih penting dari itu, Mahesa Agni mulai mendapat kepercayaan dari Sri Rajasa. Setelah melihat sendiri hasil yang dicapai oleh Mahesa Agni, maka Sri Rajasa menjadi semakin gairah untuk segera dapat mengimbangi kekuasaan Kediri. Dengan demikian maka Mahesa Agni pun menjadi semakin leluasa pula berada di istana. Sebagai seorang kakak dari permaisuri Singasari, ia mendapat tempat yang baik di bangsal belakang istana Singasari. Namun dengan demikian, Mahesa Agni harus benar-benar menjaga dirinya agar tidak terperosok ke bilik dinding yang membatasi dua buah petamanan di dalam istana Tumapel. Mahesa Agni yang mulai mapan itu tidak mau jatuh ke dalam tangan Ken Umang yang pasti akan dapat merusak semua rencananya. Demikianlah, maka tanpa setahu seorang pun Mahesa Agni menjadi semakin dekat dengan Anusapati. Memang tidak seorang pun yang mencurigainya. Anusapati adalah kemenakannya, Ken Arok pun tidak. Mereka menganggap hal itu wajar sekali. Apalagi hampir setiap orang di dalam istana itu mengetahui bahwa Ken Arok lebih dekat dengan Tohjoyo daripada kepada Anusapati, sehingga wajarlah bahwa Anusapati memerlukan seorang laki-laki yang dapat menjadi ayahnya. Sesuai dengan umurnya, Mahesa Agni mulai membawa Anusapati bermain-main, permainan yang paling ringan dan tidak mencurigakan. Kadang-kadang Anusapati diajaknya bermain loncatan.
Mahesa Agni membuat lingkaran-lingkaran di tanah. Kemudian Anusapati harus mengejarnya melalui lingkaran-lingkaran yang diinjak pula oleh Mahesa Agni. Mula-mula Anusapati yang kecil itu senang bermain kejar-kejaran dengan cara itu, tetapi kemudian ia menjadi jemu. "Kita cari cara yang lebih baik," berkata Mahesa Agni. "Kita meletakkan batu-batu di tanah. Kejar aku, tetapi kakimu tidak boleh menyentuh tanah." Anusapati pun menurut pula. Seperti semula, ia senang melakukannya. Tetapi sepekan dua pekan, ia pun menjadi jemu pula. Mahesa Agni merasa senang dengan anak itu. Ia selalu ingin sesuatu yang baru. Ia tidak betah untuk tetap melakukan pekerjaan yang sama. Tetapi suatu hal yang membuat Mahesa Agni sedih. Hati anak itu agaknya terlampau tertekan. Meskipun Ken Arok tidak melakukannya di hadapan ibunya, tetapi setiap kali apabila Ken Dedes tidak melihatnya, anak itu selalu diancam, ditakut-takuti, dan sama sekali tidak mendapat hati. "Aku tidak menyangka bahwa Ken Arok dapat berbuat demikian," berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. Namun kemudian ia teringat kepada semua rencana Ken Arok yang dapat dilakukannya dengan sempurna. Karena itu, maka Mahesa Agni pun segera mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Ken Arok itu memang sudah diperhitungkannya masak-masak. Sekilas terkenang olehnya apa yang dilakukan oleh Kebu Sindet atasnya di tengah rawa-rawa maut itu. Untunglah bahwa hal itu terjadi atasnya setelah jiwanya terbentuk, sehingga sulitlah bagi Kebu Sindet untuk merubahnya menjadi seorang budak penurut dan pengecut. Tetapi Anusapati kini sedang tumbuh dan bersemi. Pada saat-saat jiwanya sangat peka itulah ia mengalami tekanan batin yang luar biasa. Setiap kali ia selalu dibayangi oleh ketakutan dan rendah diri. "Ini adalah salah satu kecakapan Ken Arok," berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. "Apabila aku tidak mengerti apa yang telah dilakukan, aku pun tidak akan mengerti apa yang sekarang sedang dilakukannya pula." Meskipun ia mengangkat Anusapati menjadi seorang pangeran pati, tetapi ia berusaha untuk membuat Anusapati itu mati di dalam hidupnya. Ia kelayakan menjadi putra mahkota yang memuakkan bagi rakyat Singasari. Putra mahkota sedungu keledai. Putra mahkota yang tidak dapat berbuat apapun juga, yang selalu dibayangi oleh ketakutan dan keraguan-raguan. Dalam keadaan yang demikian itu, maka rakyat Singasari akan berteriak, "Minggirlah anak tunggul Ametung!" Dan mereka akan berteriak pula, "Angkatlah Tohjoyo menjadi penggantinya." Mahesa Agni yang sudah mengenal Ken Arok itu kini dapat memperhitungkan langkahnya, dan agaknya otak Mahesa Agni pun tidak terlalu tumpul untuk mengurai masalah itu. Dengan sekuat-kuat tenaganya, Mahesa Agni melawan cara Ken Arok itu. Setiap kali ia berusaha membuat hati Anusapati mantap, diceritakannya tentang berbagai macam dongeng tentang orang-orang yang semula menderita, tetapi karena keuletannya, mereka dapat menolong diri mereka sendiri. Kadang-kadang Anusapati mendengarkan dengan penuh minat, kepalanya terangguk-angguk penuh harapan. Tetapi kadang-kadang ia justru merenung dengan sorot mata yang buram, memandangi bintik-bintik di kejauhan. "Ayah terlampau sering marah," katanya pada suatu kali. "Aku diancamnya lagi apabila aku berkelahi dengan Adinda Tohjoyo." "Kenapa kau berkelahi?" bertanya Mahesa Agni. "Permainanku dirampasnya,"
Aku mempertahankannya. Lalu, ketika ia memukul aku menghindar sehingga ia jatuh tertelungkup. Adinda Tohjoyo menangis dan mengatakan bahwa akulah yang bersalah. Apakah Ayahanda Baginda melihat? Aku dipanggil Ayahanda Baginda di bangsal sebelah, di bangsal Bibi Ken Umang. Kupingku dicubitnya dan aku tidak boleh mengadu kepada ibu. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Hal itu bukan untuk pertama kalinya terjadi. Kalau kedua anak-anak itu bertengkar seperti lazimnya anak-anak, maka Anusapati pasti dimarahi langsung oleh Baginda sendiri, bukan oleh Pamomong yang sudah diserahi untuk mengawasinya. Bahkan Mahesa Agni itu pun kemudian berprasangka pula terhadap Pamomongnya Anusapati. Apakah Pamomong yang ditunjuk oleh Baginda itu sudah mendapat tugas khusus pula untuk meruntuhkan ketahanan hati Anusapati? Sudahlah, Mahesa Agni pun mencoba menghiburnya. Kau lebih baik tidak bermain-main dengan Tohjoyo. Carilah permainan sendiri di tempat yang terpisah. Adinda Tohjoyo lah yang sering mendatangi aku. Menyingkirlah, berkata Mahesa Agni. Bukan karena kau takut kepada Tohjoyo, tetapi lebih baik menghindari pertengkaran dengan anak cengeng. Ia pasti akan selalu menangis dan mengadu. Karena itu, bermainlah sendiri. Anusapati mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau ia menyingkir bukan berarti ia takut kepada Tohjoyo, tetapi memang lebih baik tidak bermain-main dengan anak cengeng, anak yang hanya pandai menangis. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Aneh nampaknya, seorang anak yang seakan-akan menemukan sesuatu di dalam dirinya. Tetapi, kau tidak boleh cengeng Anusapati, berkata Mahesa Agni kemudian. Kau harus menghadapi semua persoalan dengan dada tengadah. Kau tahu bedanya? Anusapati mengangguk-angguk dan tiba-tiba saja anak itu bertanya, apakah Paman Mahesa Agni tidak mempunyai seorang putra laki-laki sebesar aku? Kenapa? Bertanya Mahesa Agni. Aku lebih senang bermain-main dengan seorang kawan daripada bermain sendiri. Pamomongmu? Sekarang aku sering dilepaskannya sendiri, bermain-main sendiri tanpa emban. Di mana embanmu? Ia juga sering menangis. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya melingkari Anusapati itu. Ia tidak dapat mencarinya dengan serta-merta, tetapi ia harus melangkah perlahan-lahan supaya tidak ada seorang pun yang mencurigainya. Menurut Bibi Emban, aku boleh bermain-main sendiri, tetapi tidak boleh keluar dari halaman dalam bangsal tengah. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan kau ternyata keluar dari halaman itu tanpa setahunya. Aku jemu berada di halaman bangsal tengah saja, Paman. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bertanya, di mana Ayahanda Baginda sekarang? Di bangsal sebelah dinding, di bangsal Bibi Umang. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Marilah, aku antar kau kepada Pamomongmu. Aku akan pergi ke bilik Ibunda Permaisuri. Oh, jangan. Ibunda sedang beristirahat. Ibunda terlampau letih mengurusi adikmu. Anusapati terdiam sejenak. Marilah. Akhirnya Anusapati mengikuti Mahesa Agni ke bangsal tengah untuk menyerahkannya kepada Pamomongnya. Bibi, panggil Anusapati ketika ia sampai ke bangsal tengah.
seorang perempuan setengah umur yang diserahi untuk menjaga dan mendidik Anusapati, keluar dari sebuah bilik di bagian belakang bangsal tengah. Ketika ia melihat Anusapati, dengan tergesa-gesa ia menyongsongnya. "Hei, dari mana kau, Nger?" Perempuan itu bertanya sambil memeluk momongannya. Lalu katanya, "Kenapa kau, he? Apakah kau menangis lagi, Nger?" Anusapati menggeleng. "Aku tidak menangis." "Tetapi matamu menjadi merah." "Ayahanda Baginda marah lagi kepadaku, Bibi." Perempuan itu mengerutkan keningnya, namun kemudian dipeluknya momongannya itu semakin erat. Katanya, "Aku sudah berkata berulang kali, Nger, jangan keluar dari halaman bangsal ini. Kenapa ayahanda Baginda marah? Apakah kau bertengkar lagi dengan Toh Joyo?" Anusapati mengangguk. Dibelainya anak itu dengan kedua tangannya. Kemudian dibimbingnya ia masuk ke dalam bangsal. Kepada Mahesa Agni emban itu berkata, "Tuan, apakah Tuan mempunyai suatu kepentingan?" Mahesa Agni itu menggeleng. "Tidak." "Biarlah aku mengurus anak ini yang sudah diserahkan kepadaku oleh Baginda." Tetapi ia sendirian di belakang. "Itu adalah karena salah anak ini sendiri." "Emban," Mahesa Agni memotong. "Ingat, anak itu adalah putra mahkota, bukan anak gembala kerbau yang dapat diperlakukan sekehendak hati. Ia harus mendapatkan perawatan dan pemeliharaan seperti selayaknya putra mahkota." Mahesa Agni itu terdiam ketika ia melihat emban itu menundukkan kepalanya tanpa menjawab sepatah kata pun. Bahkan kemudian ia meneruskan langkahnya membimbing Anusapati masuk ke dalam bilik di bagian belakang bangsal tengah. "Maaf," desis Mahesa Agni. "Aku tidak berhak mengatakannya." Emban itu justru berhenti sejenak. Ketika ia berpaling, Mahesa Agni menjadi terkejut karenanya, karena ia melihat mata emban itu menjadi basah. "Maaf emban," berkata Mahesa Agni sekali lagi. "Tidak, Tuan. Tuan tidak bersalah. Adalah layak sekali Tuan memperingatkan aku." "Aku mengharap bahwa kau dapat mengerti maksudku." "Iya, Tuan. Aku mengerti bahwa maksud Tuan baik. Aku pun mengerti apa yang sebaiknya aku lakukan, apalagi terhadap putra mahkota. Tetapi..." Kata-kata emban itu terputus. "Tetapi..." Mahesa Agni mengulangi. Emban itu menggelengkan kepalanya, kemudian dibimbingnya Anusapati melangkah sambil berkata, "Marilah, Nger." Mahesa Agni menjadi bingung melihat sikap emban yang tidak menentu itu. Namun Mahesa Agni dapat menangkap sesuatu yang kurang wajar padanya, menilik kata-kata dan sikapnya, bahkan kemudian air mata yang mengambang di mata. Ada pertentangan yang terjadi di dalam diri perempuan setengah tua itu. Namun Mahesa Agni tidak dapat mengerti apakah yang sebenarnya telah bergejolak di dalam dadanya. Mahesa Agni pun kemudian meninggalkan halaman itu. Ketika ia melalui bangsal Kendedes, ia tertegun sejenak. Namun ia kemudian meneruskan langkahnya ke biliknya sendiri di belakang. Anusapati yang dibawa oleh embanya itu pun kemudian dimandikannya dengan air hangat. Digosoknya seluruh tubuhnya sehingga bersih. Namun Anusapati sendiri sama sekali tidak mengetahui bahwa pemomongnya itu benar-benar berada dalam kesulitan batin.
Dugaan Mahesa Agni ternyata tepat, meskipun tidak seluruhnya benar. Marilah tidur, Tuan. Berkata emban itu kemudian. Seorang putra mahkota harus tidur siang hari sampai matahari condong ke barat. Anusapati sendiri tidak begitu menyadari arti kata-kata Pangeran Pati. Baginya apakah ia menjadi putra mahkota atau tidak, namun ia merasa bahwa hidupnya di dalam istana Singasari tidak begitu menyenangkan. Setiap kali ia bermain-main, ia merasa selalu diganggu oleh Toh Joyo. Ibunya terlampau sibuk dengan adiknya yang kecil, dan embanya kadang-kadang bersikap aneh terhadapnya. Orang yang paling baik di Singasari adalah Paman Mahesa Agni, berkata anak itu di dalam hatinya. Ketika Anusapati kemudian berbaring di pembaringannya, mbaknya pun duduk bersimpuh di lantai sambil membelai keningnya. Kemudian perempuan tua itu mencoba bercerita tentang seekor rusa yang sombong, tentang burung-burung dan tentang kelinci. Tidurlah sayang, desis emban itu. Anusapati memejamkan matanya, tetapi sebuah pertanyaan bergelut di dalam hatinya. Kenapa emban ini kadang-kadang terlampau baik, tetapi kadang-kadang nakal? Namun hati anak itu tidak dapat meraba terlampau jauh dari apa yang dilihatnya dan dirasakannya sehari-hari. Karena emban itu bercerita terus sambil membelainya, maka lambat laun Anusapati pun menjadi terlena pula karenanya. Perlahan-lahan diselimutinya anak itu baik-baik, diciumnya keningnya, lalu ditinggalkannya sendiri di pembaringannya. Tetapi emban itu tidak pergi jauh. Ia duduk di serambi di muka bilik Anusapati sambil merenungi anak yang kelak akan menggantikan kedudukan Sri Rajasa itu, dan merenungi dirinya sendiri. Di bilik di belakang, Mahesa Agni pun duduk terpekur di atas pembaringannya. Dicobanya untuk mengerti isi istana itu seluruhnya. Ia merasa bahwa istana itu merupakan petamanan yang penuh dengan duri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.